Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang telah hadir untuk mengikuti kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo pada hari ini. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang baru pertama kali hadir dalam kebaktian di Jemaat GKI Wonosobo ini, kami mohon kesediaannya untuk berdiri serta memperkenalkan diri. Terima kasih. Warta Lisan Minggu 29 Juni 2025. 1. Kebaktian hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian antar klasis GKI, klasis Magelang dengan GKI klasis Semarang Timur. GKI Wonosobo dilayani oleh Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto dari Semarang. Pendeta Obaja Nathanael Ekatompesi melayani di Jemaat GKI Peteronengan Semarang. Bakal Jemaat Tanjung Anom dan Genting Sari dilayani oleh Penatua Suprapto. Bakal Jemaat Winongsari dan Kesenet dilayani oleh Penatua Medarman Sebua. Persembahan hari ini, kantong merah untuk gereja, kantong biru untuk dana kebersamaan klasis. Majelis Jemaat GKI Wonosobo mengutus keluarga Pendeta Emeritus Daniel Haryono dan keluarga Penatua Medarman Sebua untuk mengikuti retreat FKGW pada hari Selasa, Rabu tanggal 1 dan 2 Juli 2025 di Bandungan, Semarang. Mohon dukungan doa anggota Jemaat Simpatisan. Terima kasih. Sedangkan Pendeta Obaja Nathanael Ekatompesi menghadiri peneguhan Pendeta Heni di GKI Beringin, Semarang. Komisi Dewasa GKI Wonosobo mengajak segenap jemaat dan simpatisan, remaja, dewasa, lansia untuk mengikuti sarasehan pada hari Sabtu 5 Juli 2025 pukul 9 di Gledung Pas Wonosobo. Pembicara Bapak Hendrawan Kristianto dari GKI Temanggung. Tema cerdas dan cermat mengelola keuangan. Majelis Jemaat GKI Wonosobo membutuhkan dukungan makanan kering dalam kemasan seperti tenggum, mie instan, dan roti tawar dan lain-lain dari anggota jemaat atau simpatisan untuk membuat gunungan dalam rangka memeriahkan acara HUT Kabupaten Wonosobo. Sumbangan dapat diserahkan ke gereja, ditunggu sampai dengan hari Kamis 17 Juli 2025. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan anggota jemaat atau simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara-saudari baca dalam warta cetak yang tersedia di dekat pintu masuk gereja dan elektronik warta. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat beribadah bersama pada minggu di akhir bulan ini. Mengawali ibadah ini, mari kita berdiri, mengangkat hati kepada Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah.
Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini tema ibadah kita totalitas seorang pengikut Kristus. Di dalam Galatia 5 ayat 22-23 dikatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan kata lain, firman Tuhan mengajak kepada kita semua sebagai pengikut Kristus, jikalau kita mengikut Dia secara total, harusnya buah-buah roh itu bisa hadir di dalam kehidupan kita, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di dekat kita. Ada kelemah lembutan, ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan, ada kebaikan, ada penguasaan diri. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kita berupaya untuk menghadirkan buah-buah roh dalam hidup kita. Ada perubahan hidup sebagai pengikut Kristus dari waktu ke waktu. Mungkin tidak total, tidak langsung, tapi ada proses dalam diri kita. Perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita meluangkan waktu sejenak. Setiap pribadi berdoa di dalam hati, bersyukur kepada Tuhan, membuka diri di hadapan Tuhan. Anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan, di hari perhentian ini, mengucap syukur atas rahmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam diri anak-anak-Mu.
Biarlah Tuhan mendengar setiap doa yang dipanjatkan, yang dikatakan dari dalam hati mereka. Mari Tuhan, berikanlah telinga untuk anak-anak-Mu. Sebagai pengikut Tuhan, anak-anak Tuhan, kami rindu untuk menghadirkan apa yang Tuhan kehendaki terjadi di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan merindukan kami hidup dikuasai dengan damai sejahtera, kasih, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kami menyadari kami belum sempurna. Masih ada banyak kekurangan, kesalahan, dosa yang kami lakukan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, mohon Tuhan berbelas kasih, mohon Tuhan mentahirkan kami, mengampuni segala kesalahan dan dosa yang sudah kami perbuat. Proses diri kami sebagai anak-anak Tuhan, makin hari kami boleh makin menyerupai Tuhan. Ada perubahan yang besar sebagai anak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan hadir dan menyapa kami, memberikan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang Tuhanku, ku
anugerah dari Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Shalom. Biarlah setiap kita boleh mengikut Tuhan Yesus, berjalan dengan juru selamat kita. Juru selamatku
Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan, dengar setiap anak-anak-Mu yang menaikkan pujian. Kami mau ikut Engkau, ya Tuhan, kemana Engkau pergi. Biarlah itu boleh menjadi komitmen, menjadi motivasi setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, yang menaikkan pujian, tidak sekedar hanya nyanyian. Oh Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Sapalah kami semua dengan firman Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan. Tuhan yang urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini setiap pribadi hanya di bawah kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus, amin. Bacaan pertama terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16, dilanjut ayat 19 sampai 21. 1 Raja-Raja 19 ayat 15 sampai 16, dilanjut ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsik. Sampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau." Ayat yang ke-19, Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasang lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya Kaulah bagianku, tiada
banyaklah kesedihan pengikutnya Allah lain, korban curahan mereka akan ku jauhi. Ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagi aku, tiada yang baik selain Engkau. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku, Kau sendiri memegahkan yang jadi milikku. Tali pengukurku jatuh di tempat yang indah, yang menyenangkan hatiku, milik pusakaku. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagi aku, tiada yang baik selain Engkau. Ku memuji Tuhan yang menasehati aku, nuraniku mengajarku pada waktu malam. Aku pun selalu memandang kepada Tuhan yang berdiri di kananku, maka tak ku goyah. Aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagi aku, tiada yang baik selain Engkau. Hatiku bersorak, dengan tentramku berdiam, karena tak Kau serahkan aku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagi aku, tiada yang baik selain Engkau. Bacaan kedua diambil dari Galatia 5 ayat yang pertama dan dilanjutkan ayat 13 sampai ke 25. Galatia 5 ayat yang pertama.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Dilanjutkan ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab, seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Namun, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang telah melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Lukas 9 ayat 51 hingga ayat 62. Lukas 9 ayat 51 hingga ayat yang ke-62 TB2. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Namun orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena keputusannya untuk pergi ke Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi
Izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan, tapi menghidupinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dalam rangka tukar mimbar, GKI Jateng Klasis Semarang Timur dengan GKI Jateng Klasis Magelang. Ya. Kebetulan saya mendapatkan tugas di GKI Wonosobo. GKI Wonosobo cukup apa ya, menempati hati saya. Karena apa? Pertama kali saya praktek khotbah, praktek berjemaat itu di GKI Wonosobo 1 bulan. 38 tahun yang lalu ya. Ketika Pipin masih umur 7 tahun ya. Sekarang sudah jadi dance dunde. Luar biasa. Nah, senang sekali saya bisa melayani di tempat ini. Kita akan merenungkan sebuah tema totalitas seorang pengikut Kristus. Totalitas seorang pengikut Kristus di dalam arti yang umum totalitas berarti keseluruhan dari kemampuan, perhatian, komitmen seseorang terhadap sesuatu yang dikerjakan atau diyakini. Menjadi pengikut Kristus bukan sekedar KTP atau bukan sekedar mengenakan identitas, oh saya ini orang Kristen. Tapi kita dipanggil untuk menghidupi diri kita, hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, di zaman sekarang ini kita seringkali tergoda untuk menjadi pengikut Yesus setengah hati. Yang penting nyaman-nyaman sajalah sebagai orang Kristen. Ini ya, sana ya, apapun ya, ke gereja ya, tapi ke sana ya, itu ya. Jadi orang itu kan harus fleksibel. Kalau enggak fleksibel, wah sedikit temannya ya. Kalau jadi orang fleksibel itu banyak temannya. Hari ini kita diingatkan menjadi seorang pengikut Kristus itu harus totalitas. Ini keseluruhan hidup kita, meninggalkan zona nyaman, hidup oleh Roh. Totalitas sebagai pengikut Kristus kita dipanggil seperti layaknya Elia memanggil Elisa, menggantikan dirinya sebagai nabi karena panggilan Tuhan. Ketika Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa, itu panggilan.
panggilan ilahi. Nah, bagaimana respon Elisa ketika dipanggil oleh Tuhan? Dia meninggalkan lembu dan membunuhnya, bahkan membakar bajaknya. Ini sebetulnya merupakan simbol putus hubungan dengan kehidupan yang lama. Dia memenuhi panggilan Tuhan, dia bakar bajaknya, dia bunuh lembunya, dia tinggalkan lembunya dan membunuhnya. Dia ikut Tuhan sebagai nabi Tuhan, tindakan totalitas, penyerahan yang mutlak. Nah, bagaimana dengan diri kita ya, sebagai anak-anak Tuhan? Kapan kita menjadi pengikut Kristus? Kapan kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Kapan kita mengaku percaya? Apakah sudah berpuluh-puluh tahun? Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Kalau saya mengingat masa remaja saya itu, walaupun dari keluarga Kristen, ya, ayah saya pemain tonil, ya, seringkali jadi Herodes kalau Natal. Ya, dan mama aktif di paduan suara. Anak-anak otomatis Kristen semua. Ya. Tapi kehidupan saya ketika remaja, wah, berangasan, ya sana sini, biung pokok bersama dengan teman-teman yang nakal, ya, hampir tiap hari berkelahi, pernah 3 hari berturut-turut berkelahi di lapangan Banjarsari, Kota Solo. Ya. Saya dengan teman-teman, lawannya juga dengan teman-teman, jalan kaki dari sekolah menuju lapangan Banjarsari. Ya. Kita 1 lawan 1. Enggak sekarang musimnya keroyokan. Itu ya. Wah, tengkar, berantem. Hari pertama enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Pulang. Besok lagi ya. Besok habis pulang sekolah kembali berduyun-duyun ke lapangan Banjarsari. Tengkar, berkelahi lagi. Tidak ada yang kalah lagi. Hari besok lagi ya, hari ketiga sampai lawan berada di bawah pukul, tapi terus kemudian bisa sudah, dan kita bisa salaman, berdamai, rangkal. Jadi teman, bisa jadi sahabat. Ini menariknya kalau orang zaman dulu ya, habis bertengkar ya, lalu bisa jadi kawan, jadi sahabat. Tapi itu dulu. Setelah mengikuti ibadah-ibadah kebangunan rohani dan saya menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, saya meninggalkan ya, orang yang dulunya berangasan ya. Lihat orang dipentelengi, saya langsung samperin, ngapain lu? Pentelang ya. Orang itu bilang, "Lah kamu nantang apa gimana?" Begitu dia bilang nantang, saya sudah pukul. Karena dia bilang nantang kok ya. Mulai diubahkan, diproses. Walaupun tidak mudah. Ya. Orang dari watak yang keras menjadi harus lemah lembut ya. Proses ya. Di Fakultas Teologi aja saya berantem masih sekali 2 kali begitu. Tapi itu proses perubahan. Ada perubahan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan diri kita? Mari kita coba berefleksi. Setelah kita mengikut Yesus, ada perubahan atau tidak? Kebiasaan-kebiasaan yang lama
yang dulu kita lakukan sebelum kita sepenuhnya menjadi pengikut Kristus masih kita lakukan sampai hari ini atau enggak? Kalau biasanya ada masalah kita lari ke orang pintar, ke dukun. Nah, kalau sekarang punya masalah larinya kemana? Berdoa, Tuhan berikan aku hikmat, berikan aku pimpinan. Atau kita cari orang yang punya daya linue. Atau ada sesuatu kita melakukan ritual-ritual tertentu. Ini usaha kok suam-suam ya. Usaha kok susah ya. Betul ya, itu saat ini memang baru susah-susahnya ya. Usaha ini susah-susahnya cari uang. Ya. Luar biasa ya. Saya pernah dapat video viral. Oh, orang usaha ya ke orang pintar, masuk gua, melakukan ritual, ngorbankan, ada yang harus ditumbalkan. Wah, dagangannya laris. Luar biasa. Dapat 100 juta itu gampang, ya. Tapi dia harus melakukan ritual ya di tempat yang terpencil, bahkan berhubungan seks, dan dia mengatakan, aduh baunya seperti tikus, tapi saya nggak bisa melakukan. Lu kok bisa ya? Ya gimana lagi? Nah, itu upaya mendapatkan kekayaan. Jangan dikira yang melakukan hal-hal yang seperti itu bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang yang sudah jadi Kristen juga masih di dalam hidup yang seperti itu, walaupun mungkin bentuknya berbeda. Totalitas dalam hidup oleh roh. Kalau kita memperhatikan Galatia pasal 5 ayat 1 juga 13 sampai dengan 25, bahwa orang Kristen itu sudah dimerdekakan dalam Kristus. Paulus menegaskan hal ini. Kemerdekaan yang kita miliki ini bukan untuk hidup di dalam keinginan daging atau dalam dosa, melainkan untuk mengasihi dan hidup dalam roh oleh roh. Ada dua gaya hidup di dalam roh, dua gaya hidup di dalam roh dan hidup di dalam kedagingan. Kalau kita memperhatikan di dalam Galatia pasal yang kelima ini menarik sekali dan jelas sekali ya, jelas sekali bahwa orang Kristen yang merdeka, yang dipimpin oleh roh, itu hidup di dalam roh, penuh dengan sukacita, kelemah lembutan, mengasihi. Tapi orang yang hidup di dalam daging penuh dengan kedengkian, iri hati, hawa nafsu, percabulan. Nah, ini bisa menjadi refleksi kita ya. Kita ini sebetulnya dikuasai oleh roh atau dikuasai oleh daging. Kalau kita iri hati, kalau kita marah-marah, kalau senangnya marah-marah, sedikit marah-marah, jangan-jangan kita ini tidak hidup di dalam roh. Kalau kita tidak bisa mengampuni, berarti kita masih dikuasai kedagingan. Nggak usah yang vulgar, nggak usah yang spektakuler, mabuk-mabuan, percabulan, enggak. Yang enteng-enteng aja ya. Pasti kita pernah disakiti orang kan?
Pernah enggak? Ada yang pernah berbuat jahat kepada Bapak Ibu saudara-saudara? Ada yang sangat menjengkelkan? Ada yang melukai hatimu? Ada enggak? Pasti ada. Ingat enggak sampai hari ini apa yang dilakukan? Wah, begitu ingat nangis. Rasanya kalau hatimu masih begitu, engkau masih dikuasai kedagingan. Karena belum mengampuni. Masih ada kepahitan. Dan itu merugikan dirimu sendiri. Kamu tidak akan memiliki damai sejahtera, kamu tidak akan memiliki sukacita. Ngapain? Lepaskan. Tinggalkan masa lalu. Biarlah, ya sudah. Aku mau mengampuni. Apa yang sudah dia lakukan, biarlah dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Aku tidak mau memikirkan, aku tidak mau mengingat-ingat. Aku ingin damai sejahtera Tuhan, sukacita ada di dalam hatiku, memerintah diriku. Dan aku mau menghadirkan kasih, pengampunan. Ini anak-anak Tuhan. Ampuni orang yang berbuat jahat padamu. Lupakan siapapun itu. Ada loh anak yang memiliki luka batin terhadap orang tuanya, mengalami kepahitan. Saya pernah mendampingi anak remaja itu. Kenapa? Orang yang dalam kandungan berusaha digugurkan, dia merasa tertolak. Walaupun tidak diberitahu, dia rasanya dengan orang tuanya bisa rasa tertolak. Apalagi dia dengar, dulu janjane kowe nek tak gugurke. Malah dikatakan, neng kok ya gagal. Kamu kok bisa lahir? Wah, semakin kepahitan itu ada di dalam diri. Dan cukup membutuhkan waktu yang lama agar dia lepas dari kepahitan itu. Lepaskan segala kemarahan, dendam, sakit hati yang ada di dalam diri kita, agar buah-buah roh itu hadir di dalam diri kita. Totalitas dalam mengikut Yesus. Dalam Injil Lukas, Yesus sedang menuju Yerusalem, perjalanan menuju salib. Di sepanjang jalan ia menjumpai orang-orang yang ingin mengikut dia. Ada berbagai tipe. Ada orang yang mengatakan, aku akan ikut engkau kemana saja. Tapi Yesus menjawab, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Artinya apa? Mengikut Yesus itu harus siap hidup tanpa kenyamanan. Betul. Sebagai pengikut Kristus, apalagi di tengah-tengah orang-orang yang tidak menyukai, ya, sebagai minoritas, tentu tidak nyaman. Ya. Itu salib kita, itu yang harus kita pikul, harus siap hidup tanpa kenyamanan. Izinkan aku menguburkan ayahku, menunda panggilan karena urusan pribadi. Saya mencoba menerapkan hal ini di dalam kehidupan pelayanan, dalam berbagai peristiwa.
Ketika istri saya sakit dan saya sedang berada di Batam pelayanan, istri harus opnam. Ya nggak bisa. Saya tetap pelayanan di Batam. Hanya saya mengkoordinir agar tetap istri boleh ada yang memperhatikan, yang merawat, yang menunggui. Ya. Nggak bisa. Lalu, waduh, ini cucu saya opnam di rumah sakit Panti Rapih. Majelis GKI Wonosobo tolong cari ganti ya. Wah, kelabaan betul. Ya, tapi betul-betul saat ini memang sedang opnam karena panasnya 39. Dan ketika cucu saya opnam, ayahnya juga harus memimpin retret. Anak-anak saya juga pendeta. Ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Kristus, melayani Tuhan. Izinkan aku pamit dulu, artinya hati masih berbagi. Mengikut Kristus, totalitas, ada harga yang harus kita bayar. Saya cukup senang memperhatikan tayangan live maupun tidak dari TV yang sedang viral berkaitan dengan apologetika, ATV, ya kan itu. Nah, suatu saat ada seorang yang konsultasi dengan pembicara, "Kakak, saya mau masuk Kristen." Lalu bagus sekali jawabannya. Dia bertanya, "Kenapa kamu mau jadi Kristen? Apakah itu dari kemauanmu? Atau kamu mau jadi Kristen karena calon suamimu Kristen?" Dan benar, "Iya Kak, saya mau jadi Kristen karena calon suami saya Kristen." Langsung, nggak baik. Nggak bagus kalau kamu mau jadi Kristen karena suamimu Kristen. Nanti kalau suamimu melukai hatimu, kalau menjengkelkan kamu jadi jengkel dengan agamamu, dengan kekristenan. Apalagi sampai bertengkar berat, bisa nanti kamu akan kembali ke agamamu. Kalau kamu mau jadi Kristen, ya kamu harus benar-benar mengikut Tuhan. Luar biasa. Saya menangkap di dalam pola komunikasi ini, kita juga tidak bangga, tidak senang kalau ada orang yang dari agama lain jadi Kristen, pokoknya jadi Kristen. Apakah hatinya menyerahkan diri sepenuhnya pada Kristus atau tidak, itu soalan lain. Enggak. Yang penting adalah betul-betul dari hati orang mau mengikut Kristus, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Karena hidup rumah tangga itu begitu banyak pernak-perniknya, ya. Pasangan hidup kita yang katanya mengasihi kita itu juga bisa menyakiti hati kita. Dan sakit hati yang paling dalam adalah dari orang-orang yang terdekat. Kalau mengikut Yesus, menjadi Kristen hanya karena pasangan hidup, lebih baik tidak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir khotbah saya teringat tentang Dietrich Bonhoeffer yang lahir di 4 Februari 1906 di Jerman, seorang pendeta, teolog dari gereja Lutheran. Ketika Hitler berkuasa di tahun 1933 yang mulai mencampuri urusan gereja, Hitler mau menasihkan
gereja, menasihkan orang-orang Kristen. Bonhoeffer termasuk orang yang pertama menolak untuk tunduk pada Hitler, pada gerakan Hitler untuk menjadikan Nazi orang-orang Kristen. Bonhoeffer tetap berpendirian, dia mengikut Kristus secara total. Kristus adalah pemimpin saya yang tertinggi, tidak ada yang lain. Hitler pun tidak. Kristus kepala gereja, hanya Kristus yang menjadi kepala gereja. Dia mengajar teologi, dia buka seminari bawah tanah, dia didik mahasiswanya untuk menjadi pengikut Kristus yang taat, yang setia, dan tetap beriman di tengah penganiayaan, di tengah-tengah tekanan, penderitaan, ancaman. Dia minta murid-muridnya untuk setia kepada Kristus. Bagi Bonhoeffer, berdiam diri terhadap kejahatan itu bentuk pengkhianatan terhadap Kristus. Diam di hadapan kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Dia berjuang untuk menghadirkan damai sejahtera. Dia berjuang untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Dan akhirnya Bonhoeffer dihukum gantung di kamp konsentrasi. Dia bukan hanya mati sebagai martir, tapi hidup sebagai murid Kristus, meneladani Kristus secara total. Dia tidak kompromi terhadap ketidakbenaran. Dia menghidupi kasih, keadilan, dan pengorbanan. Dia menderita bersama Kristus. Bagaimana dengan saudara dan saya? Adakah kita sebagai pengikut Kristus, kita juga ingin memberikan hidup kita secara total untuk ikut Dia? Kalau gereja Tuhan membutuhkan anak-anak Tuhan, membutuhkan penatua, membutuhkan pengurus. Kadang jawaban orang yang dihubung itu bermacam-macam ya. Wah, Pak Pendeta, Boksu, saya belum siap, kan gitu ya. Betul ya. Loh, kenapa kok belum siap? Kenapa? Kok belum siap? Ya, masih banyak dosanya. Loh, memangnya majelis-majelis semua sudah tidak berbuat dosa atau tidak ada kesalahan sama sekali? Enggak ya, kita dalam proses semuanya. Kalau kita nunggu sempurna sampai Tuhan Yesus datang pun, saya kira tidak ada yang sempurna. Kita semua diproses. Hanya kadang-kadang jawabannya belum siap. Loh, kenapa? Oh, saya ini masih, karena dalam dunia bisnis kan harus nemeni ya, relasi bisnis, ngantar tamu, ya menemani mereka, ada minta ini, minta itu, ditemani karaokean, ditemani. Apakah memang begitu? Kalau kita punya mitra bisnis yang begitu, kita harus begitu. Kan kita juga bisa menolak. Kecuali memang kita dikuasai kedagingan. Saya pernah menjadi RT 8 tahun. Warga saya mayoritas agama lain. Saya minoritas. Saya pendeta. Banyak lingkungan orang-orang yang mabuk-mabukan. Kadang-kala saya samperi mereka. Oh, mereka sambut baik. Oh, nawarkan, ayo Pak Wibi, ayo minum. Apa saya terus ya minum ikut mabuk mereka? Enggak.
Saya tolak. Saya kadang inisiatif. Udah ayo kamu beli susu jahe. Atau Coca-Cola ini. Saya kasih uang. Saya ganti susu jahe kalau kumpul gitu. Lambat tahun mereka tahu saya nggak suka minum. Tapi mereka juga welcome dengan saya. Mereka menghargai saya. Bahkan saya berani menasihati, udahlah kamu berhenti minum. Kasihan organ tubuhmu, hancur. Hati-hati loh, kamu teruskan. Levermu enggak kuat. Wah, kalau saya kerja enggak minum, enggak gini, enggak kuat. Nanti rusak organ tubuh. Saya berani nasihati mereka. Dan mereka enggak marah. Kita bergaul dengan mereka, kita membangun relasi dengan mereka, tidak harus menjadi seperti mereka, karena kita pengikut Kristus. Saya beberapa waktu juga kumpul dengan beberapa serse-serse. Kalau mereka tugas itu seringkali kan punya komunitas, ya, punya kelompok-kelompok, berada di tempat ini, di tempat itu, untuk nyanggong orang dan sebagainya. Deketi. Ketika mereka habis nangkap orang atau rahasia, tunjukkan pada saya. Oh, dapat obat terlarang. Ya. Oke. Pak Wibi mau? Ngawur ya. Masa saya mau ngepil ya? Mau gratis. Apa? Saya tidak mau tubuh saya dirusak dengan obat-obat terlarang itu. Dan mereka menghargai saya. Tahu, enggak mau minum minuman keras, obat tidak, tapi mereka bisa menerima saya. Bahkan kalau ada apa-apa, dia langsung, ini rumahnya Pak Wibi tolong dikontrol. Bergaul dengan mereka tidak harus menjadi seperti mereka, karena kita adalah pengikut Kristus. Biarlah kita menyerahkan diri kita untuk diproses tiap hari, boleh makin serupa dengan Tuhan, dan kita menyerahkan hidup secara total untuk Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan ada dari Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, melayani, menderita, sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat sawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 6 Juli 2025 mendatang. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami sebagai pengikut Kristus, kami boleh
menyerahkan hidup secara total untuk-Mu ya Tuhan, meninggalkan masa lalu kami, menyalibkan keinginan daging kami. Kami menyerahkan diri untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan. Tuhan, ajari kami mengikut Engkau untuk terus-menerus berubah, menyerupai Tuhan, tidak menoleh ke belakang. Tuhan, tolong anak-anak-Mu. Kami menyadari kami lemah, tapi kami percaya ketika kami menyerahkan sepenuhnya pada kasih dan kuasa Tuhan yang membentuk kami akan menjadi pengikut Tuhan yang total menyerahkan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang besok minggu akan mengikuti perjamuan kudus. Biarlah Tuhan menyertai, memberkati di dalam mempersiapkan diri. Tuhan yang tolong agar kami boleh beres dengan diri kami sendiri, beres dengan Tuhan, sehingga kami dilayakkan mengikuti perjamuan Tuhan. Tuhan tolong. Kami juga berdoa untuk GKI Wonosobo dengan seluruh kegiatan yang ada. Tuhan berkati seluruh komisi, para aktivis, majelis jemaat, pendeta Obaja Nathanael, juga dengan pendeta emeritus Daniel Haryono, Penatua Medarman Sebua, juga Bapak Dompas, juga seluruh aktivis. Mari Tuhan berkati, pakai setiap anak-anak-Mu menjadi saluran berkat, agar hidup jemaat Tuhan terbangun, terbentuk spiritualitasnya sesuai dengan karakter Kristus. Kami mohon berkat Tuhan untuk YBKW, YBW, Sekolah Kristen Wonosobo, KBBK, TKSD, SMK, SMAK. Tuhan tolong berkati agar melalui yayasan juga guru-guru kekristenan boleh dihadirkan. Tuhan tolong. Kami mohon berkat untuk Tuhan untuk kegiatan pekan anak sekolah minggu. Tuhan sertai yang saat ini juga sedang berlangsung. Mari Tuhan pakai untuk seluruh guru, untuk kakak-kakak yang mendampingi, agar anak-anak boleh dibangun hidup spiritualitas mereka, karakter mereka. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah Kabupaten Wonosobo, untuk Indonesia tercinta, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat di pusat maupun di daerah yang mencintai keadilan, kebenaran, yang menghadirkan kesejahteraan, bukan untuk golongannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan campur tangan agar Indonesia tidak hancur karena peperangan, tapi justru karena bangsa sendiri. Oh Tuhan, tolonglah, ampunilah bangsa kami. Kami rindu bangsa Indonesia boleh makmur, boleh sejahtera, boleh adil, benar. Begitu banyak persoalan korupsi, ketidakbenaran yang merajalela di bumi Indonesia ini. Kami mohon campur tangan Tuhan, luruskan jalan para pejabat, para pemerintah kami, agar Indonesia boleh mengalami kemajuan. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk perdamaian dunia.
Kami rindu peperangan-peperangan dihentikan, karena itu hanya akan menghancurkan dunia lebih cepat. Tuhan tolong, kasihanilah dunia ini. Kami rindu antar negara, antar bangsa boleh berdamai. Kami mohon berkat Tuhan, biarlah campur tangan negara-negara adik kuasa lainnya tidak memperkeruh peperangan yang ada, tapi boleh menghentikan. Tuhan, kami serahkan doa-doa yang kami panjatkan, yang kami katakan, maupun yang kami teriakan dari dalam hati kami. Tuhan, berikan berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, saat ini kita mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Adapun persembahan dikumpulkan melalui kantong persembahan yang diedarkan. Selain itu, Ibu Bapak juga dapat memberi persembahan dengan cara transfer atau scan QR Code ke nomor rekening yang tersedia. Adapun nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 146 bait 1, 2, dan 3. Bait 3 dinyanyikan setelah kantong persembahan diedarkan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah kami terima, sehingga kami dapat mempersembahkan sebagian dari berkat tersebut. Mohon Tuhan berkenan menerima, menguduskan dan memberkati, sehingga berguna bagi pengembangan gereja Tuhan di bumi ini, khususnya di Wonosobo. Terima kasih ya Tuhan, doa syukur ini kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.